Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua kita. Pada pertemuan pertama kemarin, saya tidak menggunakan media video, tetapi pada pertemuan kedua kali ini saya akan menggunakan media video, yaitu menggunakan YouTube, ya. Jadi kalian bisa lihat di YouTube nanti. Pada pertemuan sebelumnya, materi kita yaitu batas manfaat multimedia interaktif, ya. Secara umum ada banyak sekali manfaat multimedia interaktif di dalam dunia digital saat ini, ya. Di antaranya yaitu seperti yang sudah dijelaskan kemarin, ini sedikit kita mengulang minggu kemarin, yaitu sebagai media promosi atau company profile ataupun iklan, advertising, sebagai media tutorial untuk penggunaan alat dan segala macam, termasuk memasak, ya. Kemudian sebagai media pembelajaran, sebagai media hiburan atau game, sebagai media dalam medis, dan sebagai media olahraga. Dan manfaat multimedia interaktif dalam bidang pendidikan, khususnya pembelajaran, yaitu membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih interaktif, lebih jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, tapi dengan kualitas yang tidak dikurangi. Proses belajar mengajar yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, termasuk hari ini pada pertemuan kita yang kedua. Kemudian selanjutnya komponen media interaktif, ya. Komponen media interaktif diantaranya ini, ya, komponen multimedia interaktif. Ada beberapa komponen dalam dunia multimedia interaktif, yaitu diantaranya adalah teks atau simbol berupa visual yang digunakan untuk menjelaskan bahwa lisan teks memiliki berbagai jenis untuk tipe, sebagai contoh Times New Roman, Arial, Comic Sans, ukuran dan warna. Nah, ini adalah beberapa sering kita jumpai, termasuk dalam aplikasi Word, ya, aplikasi Excel dan sebagainya macam, termasuk Photoshop, sebagai salah satu bentuk atau jenis teks, simbol atau huruf yang sering kita gunakan dalam dunia editing. Kemudian yang kedua adalah grafik, suatu medium berbasis visual. Seluruh gambar dua dimensi adalah grafik, ya. Jadi apapun gambar tersebut itu adalah grafik, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Ada yang memang benar-benar berbentuk grafik, seperti grafik naik turun atau grafik matematika, ya. Ada juga gambar apa saja yang itu adalah dalam bentuk grafik atau grafis. Apabila gambar dirender dalam bentuk 3 dimensi, maka dapat disajikan melalui medium 2 dimensi. Grafik terdiri dari gambar diam dan gambar bergerak, ya. Contoh dari gambar diam yaitu foto, gambar digital, lukisan dan poster dan lain-lain. Sementara gambar bergerak adalah animasi, video, film. Selain bisa diukur menggunakan size, resolusi juga memiliki durasi, ya, untuk gambar bergerak atau yang biasa sering disebut dengan animasi. Selanjutnya, komponen multimedia interaktif selanjutnya adalah video. Pada dasarnya media yang dapat menunjukkan simulasi benda nyata. Video juga sarana menyampaikan informasi yang menarik, langsung dan efektif. Karena apa? Kita dapat melihat simulasi secara langsung dalam bentuk gambar bergerak yang merepresentasikan suatu benda ataupun pekerjaan ataupun apapun yang bisa disampaikan melalui video tersebut. Video juga menyediakan sumber daya yang kaya bagi aplikasi multimedia. Kemudian ada
komponen multimedia selanjutnya yaitu audio atau berbasis suara. Segala sesuatu yang bisa didengar dengan menggunakan indera pendengaran, contoh narasi, lagu, background, sound effect atau efek suara dan lain-lain. Interaktivitas bukanlah medium, ya. Oke, selanjutnya ini bukan. Jadi secara garis besar komponen multimedia itu ada beberapa, diantaranya adalah teks, kemudian grafik atau grafis, kemudian video, audio, ya. Nah, ini adalah beberapa sampel dari komponen multimedia yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pembelajaran kali ini. Selanjutnya yaitu adalah tools atau media, alat atau software untuk membuat multimedia interaktif. Jadi multimedia atau media itu dibuat menggunakan software atau aplikasi khusus, aplikasi tertentu, sehingga file hasil jadinya yaitu berupa gambar 2 dimensi ataupun gambar 3 dimensi yang sering kita sebut dengan video animasi. Ya. Di antaranya aplikasi atau software yang biasa digunakan untuk membuat multimedia interaktif yaitu ada Adobe Director, ya. Adobe Director, nah ini Adobe Director bisa dilihat di Google, itu ada banyak. Kemudian ada PowerPoint. PowerPoint itu selain digunakan untuk membuat presentasi, itu bisa juga dibuat untuk membuat video animasi bergerak dengan format yang berbeda atau dengan format PTT. Kemudian ada Adobe Flash. Adobe Flash, kemudian yang D-nya juga ada Macromedia Flash. Adobe Flash ini adalah sebuah software atau aplikasi untuk membuat video bergerak atau animasi. Sementara Macromedia Flash itu sama. Macromedia Flash ini adalah sebuah software yang sama dengan Adobe Flash, hanya saja dulu Adobe Flash ini bernama Macromedia Flash, ya. Sekarang saat ini Macromedia Flash itu sudah diakuisisi oleh perusahaan oleh Adobe Flash Player, sehingga berubah namanya menjadi Adobe Flash. Diakuisisi oleh perusahaan Adobe termasuk Photoshop. Kemudian di sini ada juga Adobe After Effects untuk membuat efek-efek dalam animasi, ya. Ada juga 3D Studio Max. Nanti kita bahas satu persatu. Ini secara umumnya saja. Nah, ini adalah beberapa aplikasi, tools atau peralatan yang digunakan untuk membuat multimedia interaktif. Termasuk Photoshop. Ada Photoshop itu juga termasuk aplikasi untuk membuat multimedia dalam bentuk grafik, ya, atau gambar. Corel Draw. Pada kelas 11 kemarin mungkin ada juga yang belajar animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, ya. Nah, itu untuk tools atau peralatan-peralatan yang biasa digunakan dalam dunia multimedia interaktif. Baik, untuk session kali ini saya sampai sini dulu materinya. Dan kita lanjutkan nanti di session ketiga,
yaitu mengenal lebih jauh lagi tentang peralatan-peralatan atau software untuk membuat multimedia interaktif. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.